Praktikum IPA di SD, jenis dan bentuk gelombang. Selamat siang, perkenalkan saya Nimade Cahya Ramayanti Dewi, NIM 859038337. Saya dari UPBJJ Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA, yakni dengan materi, jenis, dan bentuk gelombang. Adapun tujuan percobaan kita kali ini, yakni yang pertama mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang kedua, mengamati sifat pemantulan gelombang. Gelombang dapat didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium yang dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Gelombang terjadi karena adanya sumber getaran yang bergerak terus-menerus. Medium pada proses perambatan gelombang tidak selalu ikut berpindah tempat bersama dengan rambatan gelombang. Misalnya, bunyi yang merambat melalui medium udara, maka partikel-partikel udara akan bergerak. Medium pada proses perambatan gelombang tidak selalu ikut berpindah tempat bersama dengan rambatan gelombang. Misalnya, bunyi yang merambat melalui medium udara, maka partikel-partikel udara akan bergerak osilasi atau lokal saja. Gelombang merupakan fenomena perambatan energi yang dapat dikelompokkan berdasarkan arah rambat dan medium perambatannya. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sedangkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Selain itu, sifat-sifat umum gelombang dapat dibedakan menjadi 5, yaitu dibiaskan, dapat dipantulkan, dapat dilenturkan, dan dapat dipadukan. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan pada jenis-jenis gelombang yaitu ada karet gelang, ada kabel listrik, ada benang kasur, dan ada selinki. Sedangkan sifat dan pemantulan gelombang kita harus memerlukan selinki, ember yang berisi air, dan kerikil. Prosedur percobaan pada jenis-jenis gelombang. Yang pertama, ambil silky, rentangkan di atas lantai, ikat salah satu ujung silky pada tiang yang cukup kokoh untuk menahannya atau dipegang. Kemudian mengusik ujung silky yang dipegang sendiri dengan cara menggerakkan ujung silky dengan cepat ke kanan dan ke kiri. Kemudian mengamati gelombang yang terjadi pada silky. Selanjutnya, mengusik ujung silky berulang-ulang seperti langkah kedua dan mengamati arah getar atau arah usikan dan arah rambat gelombang. Gelombang yang terjadi ini disebut transversal. Memperhatikan bagaimanakah arah getar dan arah rambat gelombang transversal. Lalu, mengikat karet gelang di tengah-tengah silky dan mengusik lagi ujung silky yang dipegang sendiri secara berulang-ulang. Mengamati karet gelang tersebut, ketika gelombang berjalan, ikut berpindahkah karet gelang, energi yang merambat melalui pegas dan dari mana asalnya. Lalu, melakukan percobaan dari langkah 1 sampai langkah 4 sekali lagi. Kali ini silky diganti dengan kabel listrik. Samakah hasil dengan menggunakan silky? Lalu tulis perbedaannya. Lalu mengambil silky dan merentangkan diikat salah satu ujung pada tiang yang cukup kokoh. Ujung yang lain dipegang sendiri. Lalu mengusik ujung silky yang dipegang sendiri secara berulang-ulang dengan cara menggerakkan ujung silky dengan cepat ke belakang dan ke depan. Mengamati arah gerak atau arah usikan dan arah rambat gelombang-gelombang yang terjadi disebut dengan gelombang longitudinal, serta memperhatikan bagaimanakah arah getar dan arah rambat gelombang longitudinal. Lalu mencari perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang kedua, prosedur percobaan sifat pemantulan gelombang.
Yang pertama, melakukan percobaan ember berisi air, menjatuhkan kerikil ke atas permukaan air, kemudian mengamati gelombang yang terjadi di permukaan air. Amatilah bagaimana bentuk gelombangnya. Perhatikan sisi-sisi ember yang dikenai gelombang. Memperhatikan adakah gelombang yang dipantulkan. Selanjutnya, merentangkan silky sejauh 1,5 meter, mengikat salah satu ujung pada tiang yang kokoh. Ujung yang satu ini harus tetap pada tempat yang tidak bergeser. Lalu, ujung silky lainnya dipegang sendiri. Getarkan 1 kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang, kemudian mengamati perambatan setengah gelombang atau denyut sampai gelombang tersebut hilang. Lalu mengamati bagaimanakah fase gelombang dipantulkan dibandingkan dengan fase gelombang asalnya. Dilihat dari hasil pengamatan percobaan jenis-jenis gelombang, saat diusik ke kanan dan ke kiri, maka rambatan gelombang sama, ke kanan dan ke kiri atau gelombang transversal. Lalu, saat selinki diikat karet, maka karet akan berpindah saat bergetar lalu ke tempat semula. Pada saat selinki digerakkan maju mundur, maka rambatan gelombang lurus atau longitudinal. Selanjutnya, hasil pengamatan percobaan sifat pemantulan gelombang. Nah, pada saat kerikil dijatuhkan pada permukaan air, terjadi gelombang di permukaan yang bentuknya searah dengan arah rambatnya. Jika diperhatikan, gelombang yang mengenai sisi kolam dipantulkan ke arah datangnya gelombang. Dapat dilihat bahwa gelombang dapat dipantulkan dan fase gelombang pantul sama dengan gelombang asalnya. Gelombang transversal dapat ditemukan saat menggunakan kabel dan menjatuhkan kerikil pada air. Sedangkan gelombang longitudinal dapat dilihat pada selinki yang digerakkan maju mundur. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Bentuk gelombang transversal dapat dilihat melalui tali yang diikat pada sebuah tiang, kemudian digerakkan. Tali tersebut akan membentuk lengkung yang terdiri atas bukit dan lembah. Bagian gelombang yang melengkung ke atas disebut dengan bukit, sedangkan bagian gelombang yang melengkung ke bawah disebut lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya berimpit atau sejajar dengan arah rambat gelombang. Bentuk gelombang longitudinal dapat dilihat melalui sebuah selinki yang salah satu ujungnya diikat pada tiang. Selinki tersebut direntangkan dan disentakkan sehingga akan terbentuk rapatan dan regangan pada selinki. Bagian selinki yang lebih renggang disebut dengan regangan, sedangkan bagian selinki yang lebih rapat disebut rapatan. Dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal terletak pada arah rambatnya, yaitu bila transversal tegak lurus sedangkan longitudinal searah rambatnya. Pada praktikum percobaan sifat pemantulan gelombang, salah satu sifat gelombang adalah dapat dipantulkan. Fase gelombang pantul dengan gelombang asal adalah sama. Nah, sekian video praktikum dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.